Oh iya. Nah, Koden mau tanya dulu kok Koden. Nggak bisa buka kamera kah? bukan inilah tuh, saya baru kalau Oh, ini, nah. saya ada dua HP ini, jadi ganggu. Sekarang Oh, saya buka. pantes. Kok kayak di Ya, Nabire belakangnya? ya backgroundnya, Oh, karena ini di rumah anak saya di Taipei ini backgroundnya putih. Lihat tuh nanti saya coba ya pakai backgroundnya putih, jadi kok kurang menarik. tapi bagus ini Koden. Iya, Ini makanya itu suka ya seger sekali. Ini, Ini rumah iya, betul. ini rumah kami yang ada di Nabire. Ya, Betul, saya udah ingat. seger lebih sekali. bagus nih Koden. Iya, Suasananya betul. hijau, Iya, Nabire. boleh. Pakai ini saja. Ya, Terima betul kasih. Koden. Iya, karena kalau enggak coba ini cuma buktikan apa backgroundnya kalau enggak ada, nah cuma tembok begini. Iya, Iya, betul Koden yang tadi Koden. Nah, Lebih ini seger. saja ya. Nah, Puji Tuhan. Baik, ntar saya. Shalom semua, selamat pagi Shalom. yang di belum. Selamat Asia, pagi. selamat sore yang ada Salam, di Koden. Amerika. Ya, ada beberapa saudara dari Eropa yang gabung, ya masih malam di sana. Dari Washington DC itu Amerikanya. Baik, Salam Papi, Nah, shalom. Siapa itu? Mami Waren. Wih, orang Memiwaren ada. Iya, Horas. Oke, baik. Saudara, tema kita hari ini kalau diuraikan itu cukup panjang, ya. Tapi ringkasnya tentang waktu yang sudah singkat. Baik, kita baca dulu ayat temanya. 1 Korintus 7 ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Ya, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Nah, jadi dari komunitas MGC ini meyakinkan, menyadarkan kita waktu ini telah singkat. Saudara, kalau kita mendengar kata waktu telah singkat, pasti muncul sebuah sikap cepat-cepat, tergesa-gesa karena ada deadline, ya. Yang pernah ikut ujian, ya, yang pernah dapat proyek negara, ada batas waktunya, harus. Nah, saudara, orang yang sadar bahwa waktu ini telah singkat, pasti hidupnya tidak akan santai dan malas. Jadi orang yang santai dan malas karena nggak ingat kalau waktunya hampir habis. Oke, yang pernah mau bepergian, naik kereta api, ya, naik pesawat, naik kapal laut, ya. Kalau bis kendaraan darat masih agak, yang bis itu masih bisa toleransi. Tapi kalau kereta api, pesawat, kita harus lari-lari itu ya untuk jangan telat. Nah, sebelum kita bahas 1 Korintus 7, ayo kita lihat Wahyu 12 ayat 12. Bagi yang pertama kali tahu ada firman seperti ini, Wahyu 12 ayat 12. Aduh, ampuni kami Tuhan. Kita ini goblok total, saudara. Nggak cuma goblok, nggak cuma bodoh, total. Dalam hal apa? Jangan tersinggung. Lihat ini. Kenapa saya pakai kalimat jelek ini? Untuk membandingkan antara kita dengan si kunyuk, dengan si iblis itu. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Puji Tuhan, saudara dan saya yang sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus dari pegadaian dosa, kita ada di surga dan suruh bersukacita. Tapi kita nggak bisa bersukacita sendiri. Kalau melihat ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih belum percaya Yesus untuk ikut menikmati sukacita. Betul ya, kita harus berjuang untuk mereka. Tapi dikatakan celakalah kamu
hai bumi dan laut, karena iblis telah turun, bukan akan. Iblis sudah turun ke bumi dan ke laut. Maka itu kekacauan yang ada di bumi dan di laut ini nggak selesai-selesai sampai hari ini. Tidak ada hari di bumi ini dan di laut ini tanpa malapetaka setiap hari. Karena ini iblis telah turun, bukan akan. Turunnya bagaimana? Dia atau mereka masuk ke bumi dan ke laut sambil mengacak-ngacak, mengaduk-aduk, membuat kekacauan. Itu dalam geramnya. Enggak cuma geram, kita mendengar iblis geram saja. Aduh, bukan cuma ngeri, bukan cuma takut, geram. Tapi dalam geramnya yang dahsyat. Ini loh kegoblokan kita. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Orang Jakarta bilang gila enggak ini? Maka itu kalau kita melihat setan begitu giat akhir-akhir ini, kejahatan-kejahatan makin gila. Lihat aja, aduh nggak bisa merinci satu persatu. Itu gara-gara mereka tahu waktunya sudah singkat. Maaf ya kalau ada yang tersinggung dengan kalimat saya tadi goblok total. Orang yang tahu waktunya hampir habis, itu nggak bisa santai. Cepet-cepet. Jadi kalau ada di antara kita yang mengaku anak-anak Papa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, masih santai, hidupnya nggak berjaga-jaga. Aduh, maaf saudara, saya hanya cerita, jangan mikir yang macam-macam. Tahun 80-an ketika Tuhan pertama kali memberi saya pewahyuan, Wahyu 12 ayat 12 ini, saya itu minta begini kepada Papa, nggak usah diikuti kalau saudara nggak percaya. Karena begitu kagetnya dan takutnya saya bilang begini, Papa, seandainya Papa buat saya tetap sehat, walaupun tidak tidur, saya mau. Demi mengejar waktu yang singkat ini. Kenapa saya minta sampai doa seperti itu? Karena, ingat loh, kita ini diberi waktu 24 jam sehari. Itu harus ada istirahat. Tidurlah paling tidak. Setan itu nggak pernah tahu apa itu istirahat, apa itu tidur. Setan itu nggak pernah tahu. Jadi kalau kita yang namanya manusia punya keterbatasan ini, keterbatasan fisik, keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas, nasi kunyuk itu nggak ada semua. Mereka nggak pernah kenal ngantuk itu apa, apalagi tidur. Nah kita ini, saudara, waktu tsunami Aceh, 26 Desember 2004, itu saya bicara kepada banyak orang. Itu setan baru batuk. Tsunami terjadi, gempa begitu, itu baru batuknya setan. Cuma gitu saja. Ratusan ribu jiwa melayang. Jadi setan itu kalau punya waktu 1/4 detik, bukan 1 detik, 1/4 atau berapa detik, kurang dari 1/4 detik pun, buat setan itu sudah bahagia sekali mereka punya waktu sesingkat itu. Karena dengan waktu yang
sepersekian detik itu setan bisa bekerja. Waduh, nggak bisa bayangkan. Coba lihat TSI-nya, Phil. Maka itu, saudara, bagaimana kita nggak tahu waktunya Tuhan ini kan celaka sekali. Maka bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga. Tetapi celakalah kalian, hai seluruh penduduk bumi, baik yang di darat maupun yang di laut. Karena iblis sudah dilemparkan ke bawah. Dia ada di antara kalian dengan amat marah. Sebab dia menyadari bahwa sudah hampir habis waktunya. Ngeri ini. Untuk melawan Tuhan. Wih, saudara bayangkan. Iblis telah dilempar ke bumi dan ke laut. Dan dia ada di antara kita dengan amat marah. Kenapa si iblis marah? Sebab dia menyadari bahwa sudah hampir habis waktunya untuk melawan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jadi kalau saudara kita dalam komunitas Morning Prayer for Jesus ini mengajak kita untuk menyadari, cari waktu yang hening untuk kita bisa menikmati kekekalan. Saudara, kembali kepada tema ini. Keluar dulu nggak apa-apa. Ya, mencari waktu yang hening untuk kita bisa menikmati kekekalan. Saya mau mengajak saudara ingat, hampir semua agama, hampir ya kejawen, ya kepercayaan nenek moyang kita, khususnya orang Jawa, dan banyak lagi suku-suku lain. Itu pasti punya ajaran untuk semedi, tahu ya, bertapa. Kalau dalam istilah Katolik kontemplasi, dalam istilah Alkitab merenung. Nah, hampir semua agama, hampir, itu pasti ada pengajaran untuk tenang. Apalagi Hindu dan Buddha, di antara semua agama ini. Kalau bicara semedi, bicara tenang, bicara diam berjam-jam, kita nggak bisa melawan orang Hindu dan orang Buddha. Betul? Nah, ini bukti bahwa manusia itu begitu merindukan yang Maha Kudus, Maha Kuasa itu, sehingga menyediakan waktu yang cukup panjang untuk berteduh, bersaat teduh, untuk diam, kontemplasi, bertapa, semedi, itu atau yoga. Lihat, ya. Nah, maaf ya, kita harus bertobat. Tapi orang Kristen itu kalau dibanding dengan orang beragama lain, kita ini paling cerewet dan paling ribut. Betul, bahkan tidak sedikit gereja, ya maka itu jangan doa-doa terus ya Feba. Ingat gak Mbak, Papa ngomong itu di korat. Maka itu saudara, Tuhan itu hampir gak pernah punya waktu untuk bicara kepada kita. Karena kalau kita diajak berdoa, entah doa pribadi, entah doa kelompok, kita ini lebih banyak ngomongnya daripada Tuhan yang ngomong. Betul, panjang-panjang kalau doa. Nah ini loh bedanya kita dengan yang lain. Justru mereka itu kalau doa lebih banyak diam. Merenung, semedi, tapa. Kita ini paling cerewet kalau berdoa. Maka itu Tuhan gak punya waktu. Jadi tema kita hari ini di komunitas MCC, keheningan waktu. Oke ya, nanti kalau sempat kita bahas ada berapa ayat yang kita bisa temukan. Jadi lebih baik banyak diam kita, biar Tuhan yang banyak bicara.
itu jauh lebih berharga. Oke, sekarang kita tahu bagaimana perbedaan kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, dengan si setan. Ternyata mereka lebih tahu waktu daripada kita. Maka itu hidup kita ribut melulu. Sibuk uang, sibuk mobil, sibuk ini. Ayo kita bertobat hari ini. Supaya kita betul-betul bisa menikmati keheningan itu. Nah, kita kembali ke ayat tema. 1 Korintus 7:29. Saya mau baca lengkap. Ternyata salah satu hal yang sangat penting kegagalan kita untuk mengerti waktu Tuhan justru ada di masalah seks. Ya, ini loh, lihat ayat ini. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Lalu ada apa? Harus bagaimana kalau waktu ini sudah singkat? Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, sisanya berapa lama, masing-masing kita tidak ada yang tahu. Apa yang diurus pertama kali kalau saudara dan saya tahu dan diberitahu waktu ini sudah singkat, ini yang luar biasa. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Pertama kali Papa menjabarkan, mewahyukan ayat ini kepada saya, waktu itu saya belum menikah, jauh sebelum menikah. Ini tahun 80-an, awal malah. Saya bingung. Jadi maksudnya bagaimana? Apa hubungannya waktu yang singkat dengan suami istri? Apa hubungannya? Oh, ini dahsyat sekali. Jangan salah persepsi. Bukan berarti karena itu dalam waktu yang sisa ini orang-orang yang beristri berlaku seolah tidak beristri. Jangan terus cari lagi. Bukan begitu maksudnya. Dengar baik-baik. Salah satu cara iblis memalingkan kita dari pengertian akan Tuhan, pengenalan kepada Tuhan. Itu caranya diganggu masalah seks. Tahu kata distract dalam bahasa Inggris? Ya, track itu jalur, dis itu keluar. Nah, ternyata iblis kurang ajar betul dan sangat tahu bagaimana cara mereka mengganggu manusia supaya konsentrasi kita terganggu. Muncul masalah seks, percabulan, pornografi, dan sebagainya. Saudara, salah satu penyebab penyelewengan dalam keluarga, maaf, secara fakta, jauh lebih banyak suami yang nyeleweng daripada istri. Ya, itu fakta. Sebab antara pria dan wanita, pria ini yang sangat terganggu hal kecil saja tentang seks. Kalau wanita enggak seperti pria, maaf, ini fakta. Maka itu ayo kita sadar akan hal ini. Ya, ada komen ini. Merenung ini yang hilang dari orang Kristen. Orang Kristen lebih banyak ribut karena konser, ya, lagu-lagu, musik, banyak bicara biar dianggap pintar. Ayo kita bertobat kalau begitu. Makasih Mike untuk komennya ini. Jadi saudara, dalam waktu yang singkat ini, jangan ada yang bodoh di antara kita diganggu masalah seks. Maaf, dalam pelayanan saya, dan saya ingin berbagi kepada rekan-rekan, para kaunselor, pembimbing rohani, gembala-gembala, maaf. Suami yang kena diabetes, maaf ini, maka itu perlu dijaga baik.
saudara, masalah seks suami istri akan sangat terganggu. Lah di sini si istri pun harus ditolong kalau suaminya kena diabetes. Maaf, kalau ada diabetes dalam hidup suami istri, khususnya suami, itu gangguan seksual itu bahaya sekali. Tolong jaga. Gula, kalau saudara sudah masuk usia kepala 4, stop konsumsi gula. Ya, jangan dikit-dikit gula, stop, itu bahaya. Bahkan anak-anak kecil, tolong ya, sejenis ciki-cikian, ya, snack itu, lalu minuman saset, yang memang bagi mama-mama paling cepat, nggak usah ribut, buka sasetnya, taruh air, jadi. Itu racun semua. Ingat, 15 tahun terakhir ini, Indonesia dalam darurat. Anak-anak kecil kena gagal ginjal. Anak-anak SD kena diabetes. Jangan dianggap enteng. Karena gobloknya mamanya. Maaf saya berkata, saya marah kepada mama-mama yang tidak berhikmat. Supaya anaknya diam. Maka itu anak-anak obesitas. Sekarang ini banyak saudara. Jangan anggap enteng. Saya nggak bisa bayangkan kalau anak-anak kecil kena gagal ginjal. Gulanya tinggi dalam darahnya. Terus cuci darah, aduh nasib mereka masa depan bagaimana, maaf. Dan biasanya yang seperti itu keluarga ekonomi menengah ke bawah. Justru keluarga kaya jarang anak-anaknya kena diabetes, obesitas karena dijaga. Tolong ya saya berkata ini, aduh ngeri sekali. Jadi tegas pada anak-anak kita. Mama-mama, jauh lebih baik kita membawakan makanan anak-anak kita ke sekolah. Itu yang direbus. Jagung rebus, singkong rebus, sukun rebus, pisang rebus. Itu lebih sehat. Ubi, singkong. Itu lebih sehat. Tolong perhatikan. Jangan biarkan anak-anak kita sejak kecil konsumsi gorengan-gorengan itu. Memang praktis buat mama. Enak buat anak, gurih. Tapi itu racun. Lever kita diciptakan Tuhan tidak untuk memecah lemak. Maka itu perjanjian lama Tuhan minta kalau ada korban bakaran, lemaknya itu nggak boleh dimakan oleh para imam dan oleh umat. Itu milik Tuhan, bakar. Kenapa ada perintah itu ribuan tahun yang lalu? Yang masih suka makan jeroan, bertobat saudara. Ya, ada yang komen setuju makan rebusan itu sehat. Ayo yang pagi-pagi hobinya konsumsi nasi goreng, bertobat. Itu minyak semua. Wih, ngeri. Saudara, ayo kita belajar itu supaya kita sehat. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Maaf, tadi kalau Bu Lina cerita tentang saya, ya sebentar lagi saya ini umur 70 saudara. Tapi Tuhan pelihara saya. Dengan Tuhan melihara mulut saya dari masih muda. Saya ini bersyukur keluarga papa mama saya dulu miskin saudara. Sehingga buat kami waktu masih kecil, gula itu barang mewah. Jadi kami hampir sulit kalau bisa punya gula. Hemat sekali. Bersyukur untuk itu. Jadi kami anak-anak ini nggak biasa konsumsi manis-manis. Bersyukur. Minyak goreng buat kami zaman itu mahal. Saya masih ingat waktu kami masih kecil, mama itu untuk bisa punya minyak, kelapa kami nggak beli. Ya, karena tetangga-tetangga banyak punya pohon kelapa. Nah, mama kami itu buat minyak kelapa. Ternyata jauh lebih sehat dari minyak-minyak dari bahan yang lain. Aduh, itu luar biasa. Maka itu bersyukur pernah miskin itu indah. Gak tahu ada ngamen tidak ini. Ya maaf. Saya masih ingat kalau masih kecil pengen makan telur. Nenek bilang, anak kecil jangan banyak makan telur, nanti bodoh. Wih, takut kami dibilang bodoh. Takut bodoh. Sampai segitunya. Jadi sampai hari ini, saya ini sudah berapa puluh tahun minum teh, minum kopi itu nggak pakai gula.
Hindari itu. Saya sudah menjauhi karbohidrat, roti-roti apa itu, aduh sudahlah. Hampir nggak pernah. Itu makan rebusan itu sehat. Oke, kok kejauhan ngomong sehat. Oke, balik ya. Jadi salah satu, ya enggak lah banyak telur enggak bisulan, itu salah itu. Salah satu jebakan iblis sehingga kita enggak tahu waktu adalah seks. Suami-suami, maaf kalau usia kita sudah bertambah dan naluri itu kurang, maaf. Menurut firman ini, sudah nggak usah berobat, nggak usah minum obat kuat, nggak usah, terima saja, supaya kita nggak sibuk di akhir zaman ini, supaya kita tidak kalah oleh setan. Ayat 30, masih 1 Korintus 7, karena ini satu paket luar biasa, sampai ayat 31. Ya, jadi keheningan waktu itu penting buat kita. Oh, TSI dulu. Fil TSI dulu, ayat 29. Maaf ya. Ayat 29 TSI-nya. Ayo nanti kita diskusi ya tentang ini. Akan tetapi saudara-saudari, maksud saya begini. Waktu kita tidak banyak lagi. Jadi mulai sekarang, kalau kamu mempunyai pasangan, sebaiknya kalian berdua bersepakat untuk memusatkan bebas stop, kita bicara makanan serius dulu ya, supaya komen-komen kita tepat ya. Oke, saya ulangi, ini keren TSI-nya. Akan tetapi saudara-saudari, maksud saya begini, waktu kita tidak banyak lagi, betul Tuhan. Jadi mulai sekarang, kalau kamu mempunyai pasangan, dengar ya, sebaiknya kalian berdua bersepakat untuk memusatkan perhatian penuh dalam melayani Tuhan Yesus. Seakan-akan kamu tidak mempunyai pasangan. Nah, TSI-nya jelas ya. Terima kasih Bapak. Sekarang kita ngerti. Jadi fokus konsentrasi kita yang sudah menikah itu pun bukan tentang pasangan kita, masalah seks. Juga yang belum menikah, hati-hati. Tunggu waktu Tuhan. Jelas ya? Ayat 30. Sekarang ayat 30. Ya, TB-nya dulu. Iya betul, versi TSI-nya keren. Dan lihat ini. Satu, masalah suami istri, masalah seks. Jangan sibuk. 2, ayat 30, orang-orang yang menangis. Aduh, hari-hari ini kita banyak tangisan karena masalah hidup begitu berat. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Ini bukan diajari munafik, bukan. Kalau istilah anak muda, ayo move on. Kalau sedih, ada masalah, ada malapetaka, ya sudah, sampai situ saja. Setelah itu ayo kita move on. Jangan terus nangis di situ, sedih terus, jangan. Oke. Yang ketiga, orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Hati-hati. Kelewatan gembira itu bisa celaka. Ya, betul, bisa jatuh kita. Hati-hati. Yang keempat, orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ini unik sekali. Artinya saudara dan saya tidak boleh lengket dengan harta, benda, materi yang kita miliki. Jangan lengket. Beli boleh, tapi seolah-olah tidak memiliki. Wah, ini yang luar biasa. TSI-nya untuk ayat 30. Begitu juga kalau kamu bersedih. Hiduplah seolah-olah tidak bersedih. Kalau kamu berbahagia, hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Haleluya. Kalau kamu membeli harta dunia, hiduplah seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Ini unik sekali yang Papa ajarkan kepada kita. Nah, semua ini hanya karena waktu sudah singkat. Ayo kita lepaskan semua beban penghalang yang membuat
perlombaan iman kita terganggu. Ayat 31. Ya, Paulus sudah kehabisan kata-kata, terus dia ngomong begini, ayat 31. Pendeknya, habis sudah. Pendek. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. TSI-nya, terima kasih Bapak. Juga kalau kamu menggunakan barang-barang duniawi, hiduplah seolah-olah semuanya itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera hilang lenyap. Ada hal yang sederhana ya yang saya temukan. Wajar ya kalau ada di antara kita mau bepergian sekeluarga sehingga rumah kita kosong. Wajar toh? Terus doanya begini, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjagai rumah kami. Nah, sebetulnya Tuhan itu juga pusing kalau mendengar doa seperti itu. Itu masih lumayan kalau suruh malaikat. Ada yang doanya gini, Tuhan kami mau pergi, kiranya Tuhan jaga rumah kami. Lah kok enak Tuhan jadi security satpam. Nah, ini intermezzo saja. Biasanya orang yang doanya seperti itu, pasti di rumahnya itu banyak berlian, emas, perak. Ini cuma ngomong jangan tersinggung. Wah, harta bendanya luar biasa. Tapi kalau di rumah kita 95% barang yang kita pakai itu plastik semua. Saya percaya kita nggak perlu doa untuk ada yang jaga rumah. Mau ngambil plastik banyak di pasar kok. Ngerti ya? Maafkan saya. Nah itu ada yang tanya, bagaimana doanya? Enggak usah doa. Pergi aja. Yang mau ngambil silakan ambil. Bisa beli lagi, berarti ada yang butuh. Ini loh konsep doa yang salah. Nanti kita akan belajar ya. Karena keheningan waktu ini. Jadi kalau ada di antara saudara, ya jangan sampai kita menyalahgunakan hal doa. Ya. Ada komen dari admin, suruh Tuhan jaga harta bendanya, tapi tidak minta jaga nyawanya. Matius 16, ayat berapa itu? Ayat 26, betul. Oke. Jadi saudara, dalam waktu yang singkat ini, belajarlah hidup berkata cukup. Kalau kita bisa berkata cukup, anak saya hamba Tuhan hebat dari Makassar Kampung. Kalau kita bisa berkata cukup, dosa nggak akan ganggu kita. Maaf, suami istri, kalau kita bisa berkata cukup, maka masalah tempat tidur suami istri nggak ada masalah. Nggak akan saling menuntut. Cukup, sudah pernah merasakan. Kalau suami istri bisa berkata cukup, nggak akan ada perselingkuhan. Anak-anak ajari berkata cukup. Kalau temannya punya ini, mereka ingin katakan yang ada pakai dulu. Jangan membiasakan anak-anak kita walaupun kita punya uang untuk beli apa-apa yang mereka masih punya yang bisa dipakai. Ajari mereka untuk berhemat, bukan pelit, bukan berhemat. Apa saja dalam hidup, makan kita bisa berkata cukup, hidup ini pasti sehat. Apa-apa yang berkelebihan itu berbahaya, nggak sehat untuk tubuh, untuk kehidupan. Cukup, itu rahasia yang luar biasa. Iya, ayo nggak boleh terikat untuk apa saja dalam hidup kita. Nah itu ayat tema yang kita pilih pada hari ini, ya keheningan waktu. Ya ada yang tanya, kalau nggak ada sama sekali bagaimana? Nggak mungkin kita nggak ada sama sekali. Bedakan tidak punya apa-apa dengan apa-apa tidak punya. Saudara, itu beda. Mungkin pertanyaan ini apa-apa tidak punya.
Kalau sampai apa-apa tidak punya, lakukan 3 hal ini. 1, bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita punya banyak waktu untuk hening. Karena kalau apa-apa tidak punya, keluar rumah pun tidak bisa karena nggak punya ongkos. Ya di rumah saja, nikmati hadirat Tuhan. Betul ya? Kalau apa-apa tidak punya itu indah. Ya, puasa itu sehat. Bahkan akhir-akhir ini kita mendengar sebuah pelajaran yang kurang lebih 10 tahun terakhir. Autophagy. Ternyata melaparkan diri, mengosongkan perut dengan sengaja, itu jauh lebih sehat. Karena sel-sel sehat akan masukkan sel-sel jahat. Maka itu orang yang rajin puasa jarang kena kanker. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada sama sekali, diam. Puasa itu sehat. Ini luar biasa. Ya, Zoom lagi kumpas tentang doa supaya yang sudah lama tertanam berbuah. Amin. Lebih banyak ya untuk kita menikmati Tuhan. Nomor 2, kalau kita tidak ada sama sekali, saudara maaf ya, jangan tersinggung. Ayo keliling ke tetangga, cari botol-botol plastik. Sekarang ini jual plastik bekas itu ada duitnya. Pasti kita bisa. Ayo. Yang ketiga, ketika nggak ada sama sekali, kita merenung. Mungkin salah manajemen keuangan waktu yang lalu. Mungkin. Belajar. Bersekutu dengan Roh Kudus, tanya, saya harus belajar apa ya Tuhan? Kalau lagi nggak punya apa-apa, begini atau apa-apa tidak punya. Jadi itu caranya. Oke? Oh, ntar Pak Filipus menayangkan ini. Ini autophagy. Tolong ya Pak. Ya, saya mau baca ya. Terima kasih. Ya, saya yang di Facebook, Instagram supaya ikut lihatnya. Maaf yang di audio saya pindah dulu posisinya. Ya. Nah, itu autophagy. Ya. Mudah-mudahan kebaca. Sebentar saya harus tutup ini videonya. Phil naik lagi bisa Phil, ketutupnya Papa dikit aja. Oh, nggak bisa ya? Oke. Saya baca ya. Autophagy tulisannya AUTOFAGI. Kemungkinan besar merupakan salah ketik ya, itu autophagy, yaitu proses alami tubuh untuk membersihkan dan mendaur ulang komponen seluler yang rusak atau tidak lagi dibutuhkan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, ya, nggak bisa. Bahasa Yunani, auto itu diri sendiri dan fagi itu makan. Sehingga secara harfiah berarti memakan diri sendiri. Dengan kata lain, autofagi adalah proses di mana sel membersihkan dirinya sendiri dengan menghancurkan dan mendaur ulang bagi yang rusak untuk menghasilkan energi dan bahan penyusun sel baru. Ya, naik lagi Phil. Itu cara kerja, nggak ada ya autofagi. Jadi rajin puasa itu bagus. Sering tidak makan itu bagus, saudara, ternyata. Maka itu lihat ada istilah intermittent fasting. Jadi ada bagian-bagian, saya nggak hafal. Ada yang nggak minum, nggak makan 8 jam dalam 24 jam. Ada yang 10 jam tergantung. Dan memang itu lebih sehat. Luar biasa kalau kita melihat itu. Jelas ya, terima kasih Phil. Sudah tahu ya autophagy tadi. Nah, supaya kita jadi sehat. Jadi tadi yang bertanya, kalau lagi nggak punya apa-apa, bagus. Kita diam di rumah, menikmati hadirat Tuhan. Oke, sekarang kita bicara menikmati kekekalan.
Kalau kita bisa menikmati keheningan waktu, lalu bersekutu dengan Tuhan, maka kita bisa menikmati kekekalan. Enggak sibuk dengan urusan duniawi. Ya tadi itu, kalau orang punya banyak uang, waktunya habis untuk shopping, untuk belanja. Kalau kita sering nggak punya uang, waktunya lebih banyak untuk duduk merenung. Ya, milih toh mana yang kita mau. Oke, sekarang kalau tadi kita sudah belajar, hampir semua agama, apalagi Buddha dan Hindu, itu ada peraturan untuk semedi, ya, untuk yoga itu lihat saudara, diam, ya, semuanya berpuasa, bertapa, semua agama itu ada, karena di situ mereka bisa menyerap Tuhan mereka, berdiam diri. Nah, tapi kita ini cerewet kalau bertemu Tuhan ngomong macam-macam. Ayo kita berubah. Nah, dari Papa di surga, itu sangat merindukan kita ini mengenal Dia lebih dalam. Nah, salah satu cara mengenal Dia adalah mendengar Tuhan bicara tentang segala sesuatu. Kita mulai dengan ayat ini. Untuk keheningan waktu ini bisa menghasilkan kekekalan. Itu karena kita menyerap Tuhan banyak-banyak. Hidup, belajar dari hidup Musa. Keluaran 25 ayat 22. Kita melihat ini. Keluaran 25 ayat 22. Ini luar biasa. Oke, dari Bandung ada komen. Solitude leads to intimacy with God. Menenangkan diri, menghampakan diri, berfokus kepada Tuhan dalam keintiman. Itu luar biasa. Lihat ini Keluaran 25 ayat 22. Orang Palopo, puji Tuhan. Dan di sanalah aku, Yahweh Tuhan, akan bertemu dengan engkau. Inisiatifnya dari Papa di surga. Di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Tolong para pendoa yang rajin doa, perhatikan. Maaf ya, jangan tersinggung. Karena nanti para pendoa akan dibuat kaget. Dan ada yang marah, tapi saya harap tidak. Karena doa yang benar itu bukan kita yang ngomong banyak, tapi Tuhan harus bicara banyak kepada kita. Ayat ini jelas sekali. Jadi ribuan tahun yang lalu, lihat, ribuan tahun yang lalu, Papa kita sudah pesan kepada Musa. Kalau dihitung dari Musa sampai ke kita sekarang, sudah 3.000 sekian ratus tahun, saudara. Bayangkan 3.000 sekian ratus tahun, 3.000 sekian ratus tahun yang lalu, Papa itu sudah pesan. Aku mau bertemu dengan kalian. Dan kalau aku menemui kalian, aku pasti berbicara kepada kalian. Dan yang Tuhan bicarakan itu enggak tentang 1-2 hal. Perhatikan. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. Ini yang saya bertobat, saudara. Dulu saya ini doa pagi, doa puasa, doa sore, malam, rajin. Karena hamba Tuhan. Masa nggak berdoa? Tapi setelah tahu firman ini, saya berubah. Ya, nggak mau lagi asal doa, asal nyerocos. Sebentar, ini Anda. Ya, jadi saya nggak mau asal doa saja. Ya,
Saya mau menunggu Tuhan yang lebih banyak bicara kepada saya. Saudara keluarkan dua kata yang penting. Aku akan bertemu dan aku akan berbicara. Garis bawahi. Ini luar biasa. Jadi kalau kita menghampiri Tuhan, kita mencari Tuhan. Menurut firman ini hati Bapa di surga. Dia yang akan menemui kita, lalu dia yang akan banyak bicara kepada kita tentang segala sesuatu. Nah, selama ini gereja mengajar kita berdoa yang panjang. Maka itu ada istilah yang salah di dalam gereja. Banyak berdoa, banyak dapat berkat. Kurang berdoa, kurang dapat berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Sedikit berdoa, sedikit dapat berkat. Maka itu tidak sedikit orang Kristen doanya panjang-panjang. Lalu kalau kita pakai yang Tuhan Yesus ajarkan. Hei, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang-orang Farisi ahli Taurat itu ya. Mereka itu kalau doa panjang-panjang dan diulang-ulang. Maaf ya para pendoa, jangan marah. Tapi kita harus berubah. Kalau ada yang tersinggung, saya hargai, itu hak saudara. Tapi jangan keluar dulu ya. Tetap ikut belajar sampai selesai. Kalau saudara tersinggung, para pendoa mendengar ini, rugi besar. Saudara nggak ngerti hati Tuhan seperti apa, maaf. Saya sampai pakai stopwatch, ya timer, untuk tahu. Ya, supaya saya itu ngitung. Nah, saya ingin yang mau tahu juga silakan belajar. Berapa menit maksimal saya kalau berdoa itu nggak terulang. Ya ngerti ya, karena saya ingin tahu dari Tuhan Yesus. Hei, kalau kamu berdoa jangan diulang-ulang kata-katamu. Itu kalimatnya gini loh, seperti aku orang bodoh aja kamu anggap, sehingga kamu ulang-ulang terus. Mungkin kamu anggap aku ini pikun, lupa, sehingga kamu ulang-ulang permintaanmu. Itu maksud Tuhan Yesus. Saudara, ini saya tidak tahu masing-masing saudara. Maksimal itu 5 menit. Saya doa dan gak terulang. Menit berikut, sudah bingung mau ngomong apa lagi. Maka itu karena konsep pengajaran gereja yang salah. Kemarin ini saya negur seseorang. Ya, wali kota New York ternyata, orang Islam. Terus ada yang bilang, kirim pendoa. Saya tegur, loh, wali kota begitu kok kirim pendoa, terus pendoanya suruh apa? Salah besar. Bukan kirim pendoa, kirim penuai yang betul. Karena itu kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa. Kok kirim pendoa, bertobat itu. Nah ini loh, karena doanya orang Kristen, itu isinya cuma 3. Tolong, kalau yang setuju senyum saja, nggak usah komen. Doa orang Kristen kepada Tuhan isinya cuma 3. 1, lapor. 2, minta. 3, menyuruh. Betul? Jadi itu doanya orang Kristen. Minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Itu doa kita. Maka itu, maaf ya, tidak sedikit gembala yang berkata begini. Ketika ada jemaat yang punya masalah, atau tetangga, atau siapa saja punya masalah, datang ke kita, murid-murid Yesus, cerita masalahnya. Saudara, pasti kalimat yang keluar dari mulut kita, mari kita berdoa. Ternyata salah. Kalau ada orang datang kepada kita dengan masalahnya,
bukan diselesaikan dengan doa, dan tidak boleh dan tidak bisa diselesaikan dengan doa. Karena kalau ada orang datang kepada kita minta solusi, minta jalan keluar, minta pertolongan, lalu kita berdoa, itu artinya supaya Tuhan yang nolong orang itu. Lah terus kita ngapain? Ini doa kita merintah-merintah Tuhan, nunjuk-nunjuk ke surga, tangking-angking, bentak-bentak, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Salah. Jadi kalau ada orang datang punya masalah, minta jalan keluar, kita berdoa minta hikmat, bukan berdoa supaya Tuhan tolong. Contoh kecil saja, ada orang nggak bisa makan, mari kita doakan. Ya salah. Ajak makan dulu, sambil makan kita tanya, kok bisa kamu itu sampai kekurangan seperti ini, itu kena apa? Oh, dari Bandung ada komen lagi, more of him and less of us. Betul, biar dari dia yang banyak, kita kurang saja. Puji Tuhan. Jadi kita minta hikmat bagaimana jalan keluarnya. Sambil makan kita tanya, gimana sih manajemen keuanganmu? Kalau kamu itu punya uang, caramu belanja bagaimana? Nah, tambahkan di Filipi 4 ayat 19. Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan tidak akan memenuhi semua keinginan kita. Bedakan keperluan dan keinginan. Menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Wih, itu Filipi 4:19 itu luar biasa. Jadi saudara, kalau ada orang datang cari Tuhan lewat kita, karena masalah hidup bukan didoakan, lalu kita ngapain? Oke, kita lihat ayatnya. Amsal 3 ayat 27-28. Ini keren sekali ya, Amsal 3. Jadi apa-apa nggak harus didoakan, kita harus menyelesaikan, karena apa akan menemui kita dan dia pasti berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Saya bacakan dengan terjemahan yang tepat karena ada satu kata yang mengganjal ya. Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, karena kita mampu membagi kebaikan itu. Saya ulangi, jangan menahan kebaikan dari Tuhan yang kita terima untuk orang-orang yang berhak menerima kebaikan Tuhan lewat kita, karena kita mampu melakukannya. Jadi jangan kita egois. Ini mendukung 1 Korintus 7 ayat 31 tadi. Jadi kalau kita belanja apa saja seperti tidak memiliki, karena kalau ada orang yang perlu, ya kita bagi. Lalu kita besok belanja lagi. Kita mampu kok. Ya, ini hukum yang luar biasa. Ingat tuh tadi 1 Korintus 7 luar biasa. Kita boleh belanja ini belanja itu, tapi kita tidak merasa memiliki karena ada orang-orang yang perlu yang kita belanja. Ayat 28. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, lah ini orang lapar, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada pada kita. Ini hukum kasih yang luar biasa. Sejak Tuhan menyadarkan saya dengan 2 ayat ini, Amsal 3, 27-28, saya bertobat. Kalau ada orang datang mencari Tuhan lewat saya nggak mau ngajak doa. Saya ajak bicara. Saya mau tahu latar belakang hidupnya seperti apa. Ini contoh hari Rabu siang. Salah seorang anak saya, pas memang saya lagi kosong, sebelum malamnya bersama istri kami berangkat ke Taiwan. Dia bilang, Pak, ayo refleksi. Nah saya ini bilang, aduh,
Kalau begini papa sudah siap-siap berangkat, pergi ini belum beres refleksi. Papa nggak tahan kalau badan papa kena minyak. Loh, Pak, ada refleksi yang tidak pakai minyak. Oh iya, kok baru tahu? Pijat nggak pakai minyak. Ih, saya bayangkan pedih dong kalau ditekan. Enggak, Pak Saudara. Ya, saya ikut. Ya, ternyata nggak jauh dari tempat anak kami tinggal. Betul, Saudara. Itu pertama kali saya direfleksi nggak pakai minyak. Caranya hebat. Nah, bukan itu yang saya mau cerita. Terapisnya, saya langsung tanya, namanya Supri. Saudara, ternyata masa lalunya hancur. Dan sambil direfleksi itu kebiasaan saya cerita, saya tanya. Saudara, matanya berkaca-kaca. Ringkas cerita, saya beritakan keselamatan, pengampunan, harapan. Dan gak cuma itu, nanti jam 8 WIB, dia janji mau telepon saya, Supri ini. Kemarin seharian dia cerita. Karena dia bilang, sudah sekian tahun saya jadi terapis. Akhirnya dia manggil saya Papa. Tapi baru Papa, klien saya yang pertama, bisa membongkar hidup saya. Jadi saya diberkati, diterapis, dipijat tanpa minyak. Tapi dia pun mengalami jamaah Tuhan. Nanti jam 8 ini, WIB, dia akan telepon saya. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya nggak bilang, ayo Supri kita berdoa atas masalahnya. Tidak. Saya buat sesuatu untuk dia. Maaf. Jadi kalau Tuhan memberi kita sesuatu, untuk kita katakan cukup. Kalau ada lebih, kasih yang lain. Ya, ada komen. Ada orang Kristen jika mau berbuat amal, harus doa dan tanya Tuhan dulu, gimana itu? Adakah perbuatan baik yang dilarang Tuhan? Makanya. Saudara, saya kalau dapat perintah untuk berbagi, saya nggak perlu tanya Tuhan dulu. Sebab perintah Tuhan itu sudah menunjukkan Tuhan berkenan. Nah, apalagi, ingat ya, kita ini bendahara. Betul ya? Lihat Injil Lukas. Tuhan Yesus berkata kita ini bendahara. Nah, yang punya bendahara, tapi model begini. Pemilik uang, itu yang megangkan bendahara. Lalu pemilik bilang, tolong keluarkan untuk beli ini. Aduh sayang, jangan beli itu. Kira-kira kalau saudara punya bendahara model begini, enaknya diapain? Yang punya duit gua, bukan lu. Ngapain lu ribet-ribet ngurusin duit gua? Kalau gua nyuruh keluarkan. Setuju ya? Ini bendahara kurang ajar. Jadi kalau saudara dan saya adalah bendahara, semua yang kita punya, bukan cuma uang, waktu, fasilitas, kapasitas, harta benda yang kita punya, itu milik Tuhan semua. Jadi kalau yang punya bilang, hei bendahara, keluarkan, dia keluarkan, gak usah doa lagi. Serius ya? Nah, ini loh firman Tuhan. Ayo, kita melakukan ini. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 sudah 1 jam saya sharing ini, cepat benar. Ya, Yakobus 5:16. Banyak gereja salah menggunakan, mengaplikasikan Yakobus 5:16. Saya baca lengkap dulu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang betul begini ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini loh saudara, doa orang benar. Maaf,
ada dua kesalahan fatal dari gereja Tuhan tentang ayat ini. Kesalahan yang pertama, tidak pernah membongkar dan menemukan apa syaratnya dan apa definisinya supaya kita benar. Nah, ini yang nggak pernah dibuka. Karena ada terjemahan yang salah. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, terjemahan sembuh ini yang salah. Harusnya benar. Tapi kalau saudara mau pakai kata sembuh, tidak apa-apa. Tapi kalimat berikut begini. Sebab doa orang yang sembuh, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata sembuh dengan benar, kalau cuma dilihat sepintas memang nggak ada sambungannya. Tapi ini sambung. Sembuh itu artinya pulih, sehat kembali. Nah, orang benar itu artinya dipulihkan. Jadi sama. Ya, tidak beda antara sembuh dengan benar. Tapi yaudah, saya lebih suka pakai orang benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, kalau kita sudah benar, maka doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, kesalahan yang kedua ini ya bagi para pengkhotbah salah. Minta didoakan oleh hamba Tuhan yang penuh urapan. Saya dulu nggak ngerti loh, kenapa sih? Masa Tuhan pakai perantara? Sudah Tuhan Yesus cukup jadi perantara. Ngapain cari perantara lagi? Maka itu kalau ada hamba Tuhan yang penuh urapan, buatannya tepat. Wih, orang datang, doakan kami. Terus bahkan ada yang titip doa. Saudara, ternyata kalimat ini yang diterjemahkan salah. Doa orang yang benar dalam kesalahan fatal kedua itu dianggap pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang punya kuasa, punya urapan, jemaatnya banyak yang buat kesembuhan. Salah. Orang benar itu bukan hanya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu tidak. Saudara dan saya pun orang yang benar. Karena kita dibenarkan. Roma 6:22. Semua kita ini sudah jadi orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu harus kita tahu. Jadi orang benar itu bukan cuma para pendeta. Wih, ada gembala hebat dari Cinango hadir. Berubah ya mulai hari ini. Nah, menurut Yakobus, oke. Ya, makasih. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya sudah, kita ini hamba-hamba Tuhan karena dikuduskan, dimerdekakan. Terima kasih. Jadi hamba Tuhan itu nggak harus yang lulusan sekolah Alkitab atau lulusan sekolah teologi. Tidak. Setelah saudara dan saya dibenarkan, otomatis kita juga adalah hamba Tuhan. Lihat TSI-nya, Phil. Ya, Roma 6 ayat 22. Ya, ada yang komen just tip. Jadi pendeta jangan dijadi just tipnya Tuhan. Titip doa ke surga. Tidak. Tetapi sekarang, kamu sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Supaya kamu menjadi hamba Tuhan. Kamu hidup sebagai orang yang sudah disucikan. Dan kamu pasti menerima hidup kekal. Ya sudah. Oke ya. Kembali ke Yakobus 5:16. Ternyata untuk bisa menjadi benar dan orang benar. Supaya kalau doa dengan yakin itu kuasanya besar. Yaitu kalau saudara dan saya melakukan dua hal. Di kalimat pertama Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ayo kita bongkar ayat ini. Ternyata untuk menjadi benar itu cuma melakukan dua hal. Saling mengaku dosa. Lalu setelah itu saling mendoakan.
Nah ini masalahnya. Ternyata kita ini jauh lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan daripada ke saudara kita. Banyak yang tanya, ya kenapa begitu? Gampang jawabannya. Tuhan itu mulutnya nggak ember kayak mulut kita. Bayangkan kalau ada saudara kita ngaku dosa ke kita, langsung cetak koran, bertobat. Nah ini yang setan buat, sehingga Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita. Nah ini yang saya pakai. Jadi kalau ada orang yang sedang gengsi, betul, ya tapi harus loh ini, nah ya. Jadi kalau ada orang datang punya masalah kepada kita, saya gunakan Yakobus 5:16. Ayo duduk, kita cerita. Kenapa masalahmu? Kenapa? Kayak tadi Pak Johan Untung cerita tentang masalahnya, kesulitan tentang keyboardnya. Jadi kalau ada orang datang kepada saya akan cerita dulu masalah saya ini baru kena masalah. Ya saya ngaku kekurangan saya ngaku kesalahan saya ngaku. Nah, ternyata di situ kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Lalu kita tanya orang itu masalahmu apa? Nah, ini kasus yang paling gampang ya. Ada satu keluarga mau cerai. Lalu biasanya pendok bilang, ayo kita tangking roh perceraian dari keluarga A itu. Wah, dalam nama Yesus, ayo setan perceraian pergi. Bukan begitu. Kita sebentar doa Tuhan, lembutkan hati suaminya Tuhan, supaya dia nggak keras, sehingga dia nggak ceraikan istrinya. Tuhan, jamah hati istrinya Tuhan, supaya dia bertobat. Nggak begitu. Menurut Yakobus 5:16, kalau kita dengar ada keluarga saudara kita mau cerai, kita datang, ajak duduk, bacakan dulu suami itu apa, istri itu apa. Suami itu siapa? Istri siapa? Kan banyak ayat di Alkitab. Nah, peranan suami bagaimana? Peranan istri bagaimana? Setelah kita jelaskan, lalu kita tanya, jadi yang kalian langgar yang mana? Kok sampai ingin cerai? Mau nggak dipulihkan kembali? Ya, mau nggak? Ayo. Nah, setelah ngaku semua, kita juga harus ngaku, ya. Saya biasanya kalau konseling keluarga juga begitu. Saya cerita bagaimana masalah keluarga, saya pernah mengalami masalah apa dengan istri saya cerita. Dan begini cara selesai. Aduh, setelah itu saling mendoakan. Dia mendoakan saya atau mereka, saya pun mendoakan mereka. Itu. Nah, sama ini ada yang komen dari Brisbane. Kalau selingkuh ya karena ada masalah harus kita bereskan. Ya, maaf ya saudara, ini ada yang tanya bagus. Kalau selingkuh, kebanyakan selingkuh begini. Setiap kali ada yang benci, marah karena diselingkuhi. Dengar baik-baik. Entah suami yang selingkuh, entah istri yang selingkuh. Pokoknya selingkuh. Begini konsep yang Tuhan ajarkan. Pernah nggak kita yang diselingkuhi itu bertanya, aku ini kurang apa ya? Kok sampai istriku, suamiku cari yang lain? Aku ini kurang apa? Jadi kalau ada yang selingkuh, yang nggak selingkuh jangan sombong. Sok rohani merasa lebih suci daripada pasangan yang selingkuh. Perselingkuhan suami istri itu dua-dua yang salah. Bukan cuma yang selingkuh yang salah, bertobat. Ini fair, ini jujur. Jadi ayo, ya ada yang tanya, indulgensia bagaimana? Salah. Tuhan kita nggak perlu bayar kok untuk penebusan dosa, gitu ya. Jadi ngerti ya, selingkuh pun harus begitu. Nah, bertobat kamu yang udah bilang kurang ganteng, ya udah ganti aja kepala monyet supaya nggak perlu ganteng. Oke, saudara, kita harus bertobat dalam hal ini untuk tidak asal berdoa saja.
Sama, ada yang tanya, sudah selingkuh pakai KDRT lagi. Sama. Kekerasan dalam rumah tangga pasti ada pemicunya, ada penyebabnya. Nah, cari pendeta, gembala saudara untuk menangani yang melakukan kekerasan itu. Ya, kalau nggak bisa, ya cari lapor ke polisi. Karena ada undang-undang perkawinan di Indonesia yang melakukan kekerasan, pemukulan fisik harus diproses secara hukum. Jadi ada. Oke, saya kembali lagi. Orang punya utang, ayo kita doakan. Nggak bisa. Kita datangi orang itu, suruh dia jujur terbuka, ngaku dosa. Kenapa kamu banyak utang? Biasanya orang yang suka utang itu karena memaksa memenuhi keinginannya, bukan keperluannya. Ya jadi semua kita harus cari penyebabnya. Juga sakit. Dulu sebelum saya mengerti Yakobus 5:16, kalau dilapori, tolong doakan orang sakit, saya datang, langsung tumpang tangan, takik, roh penyakit keluar, penyakit pergi dalam nama Yesus. Tapi setelah saya ngomong, tahu hukum ini, enggak. Saya ajak bicara, karena di Alkitab penyakit itu karena 3 penyebab. 1, mulut rakus, itu hukum Musa, ini enggak boleh dimakan. Kedua, Amsal. Hatinya stres, nggak gembira. Nah ini dicari penyebabnya. Kenapa nggak gembira? Nomor 3 itu Yohanes 7:23. Kurang istirahat, kurang rileks. Pikirannya tegang terus. Nah itu Alkitab mengajar 3 penyebab orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit kita nggak langsung doakan dalam nama Yesus. Enggak, periksa. Nah ini loh masalahnya, yang papa larang itu enak semua, betul tidak? Nah jadi kalau ada orang sakit setelah kita pakai Yakobus 5:16 supaya kamu saling mengaku dosa, ya kita harus jujur. Bagaimana? Betul admin, yang mulut rakus itu hukum Musa, ya tidak gembira itu Amsal 17:22, stres itu karena Yohanes 7:23. Ya, nanti bisa dicari lagi. Ini penting sekali. Nah, jadi kalau ada orang datang, mari kita doakan. Ayo kita tolong. Supaya dia benar atau mereka benar, kita pun jadi benar. Karena saling mengaku, saling mendoakan. Itu luar biasa. Keren ya firman Tuhan ini. Maka itu jangan digigit, mari kita doakan. Digigit, mari kita doakan. Kirim pendoa, nggak bisa. Harus beres. Ada apa itu? Nanti saya beri waktu untuk bertanya. Bagian terakhir. Kembali lagi ke Imamat 25 Keluaran 25:22. Belum selesai tadi. Ini yang Papa beritahu kepada kita. Hebat. Ya. Keluarannya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau Musa. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Segala sesuatu. Oke. Yohanes 14:26. Segala sesuatu. Luar biasa ini. Habis ini selesai ya. Sudah 1 jam 13 menit. Yohanes 14:26. Oke. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16:13. Yohanes 16:13. Kita akan bongkar tentang segala sesuatu ini. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
kita sudah ketemu 3 kata. Keluaran 25:22, Tuhan akan berbicara tentang segala sesuatu. Yohanes 14:26, Dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Yohanes 16:13, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang keempat, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Ini luar biasa. Betul, saudara, sejak saya diberi pengertian firman ini, hidup doa saya berubah. Kalau dulu saya banyak ngomong cerewet kepada Tuhan, ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Bapa telah, bukan akan, menyatakannya oleh Roh, betul. Sebab Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Ini gila, betul. Segitunya Bapa di surga ingin memberitahu kita tentang segala sesuatu. Ingin berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Mau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan Dia akan mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan yang ada di dalam diri Tuhan yang masih tersembunyi itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Saya tanya sekarang, seandainya saudara punya waktu 10 jam untuk hening. Ingat tema kita masih hening. Kalau kita punya waktu 10 jam untuk hening, untuk diam, saya tanya, tolong jawab jujur. Cukup nggak 10 jam itu kita diam, hening? Ya, tidak bicara satu kata pun kepada Tuhan dalam doa. Karena kita berdiam diri. Pertanyaan saya, cukup nggak? Saat itu kita mendapat segala sesuatu dari Tuhan dalam waktu 10 jam. Tolong jawab. Zoom, Instagram, Facebook, tolong nulis. Saya ingin tahu. Ayo cepat. Nggak cukup. Ada yang bilang cukup. Mana cukup? Segala sesuatu loh. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar. Ayo. Mana? Facebook, Instagram. Cukup nggak? Oi, dari Alabama ada yang hadir. Cukup nggak? Punya waktu 10 jam. Kita nggak bicara apa-apa. Tuhan yang bicara lebih banyak kepada kita. Tolong dong, Facebook, Instagram, nggak cukup. Ya, betul. IG sudah, ya, nggak cukup. Ya, ayo Facebook belum keluar ini. Mana lagi? Nggak cukup 10 jam. Tidak cukup, betul. Tidak cukup sama sekali, malah nggak akan cukup, betul. Tidak cukup, betul. Saudara bayangkan, naik lagi. Kita punya waktu 20 jam. Diam, nggak ngapa-ngapain. Tetap tidak cukup untuk menampung segala sesuatu. Maaf, puasa 3 hari. Cukup? Nggak cukup. Woy, dari Kutai Barat bilang tidak cukup. Dari Alabama bilang nggak cukup. Ya, dari Facebook dia bilang nggak cukup. Itu loh saudara. Maka itu tema hari ini luar biasa. Ya, keheningan waktu. Saya baca lagi ya. Ini luar biasa tema kita hari ini. Mana tadi? Keheningan waktu. Ya. Dan panggilan kekekalan. Jadi beri waktu untuk Tuhan bicara kepada kita. Nah, ada yang komen, ini dilakukan seumur hidup. Betul. Ya, terima kasih yang sudah komen ini. Jadi, mau ngomong berapa banyak?
Apalagi memberitahu Tuhan, buang-buang waktu, dia sudah tahu. Oke, ayat terakhir. Mazmur 139 ayat yang keempat. Ayo kita berubah ya saudara, untuk sikap dan hidup doa kita. Woi, dari Sydney. Terima kasih sudah membagikan kebenaran yang memerdekakan. Amin. Betul. Saudara, pengajaran doa dalam gereja itu banyak menjadi belenggu dan jadi beban. Maka itu tadi sebelum mulai ada yang merasa berdosa karena telat 5 menit. Enggak apa-apa, Tuhan enggak akan marah. Setelah 1 jam aja enggak marah karena buat Tuhan enggak ada yang terlambat. Itu dari Sydney. Betul ya, merdeka ya. Dengan pengajaran ini enggak usah terikat waktu. Harus jam 4. Tidak. 139 ayat 4. Jadi enggak ada. 24 jam penuh. Doa itu nafas. Iya. Oke. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Yahweh. Bayangkan. Kalau orang Jawa bilang durung mangap, Gusti wis ngerti. Belum buka mulut. Belum belum. Tapi apa yang kita mau ngomong Tuhan sudah tahu. Maka itu kita mau ngomong apa? Oh ya, maksudnya untuk menerima semua dari Tuhan tidak cukup 20 jam. Tapi bersama Tuhan itu kita mengalami kecukupan. Betul, terima kasih Bu Ana untuk penjelasannya. Jadi mulai hari ini ayo kita berubah. Jadi kalau ada yang tanya tentang sikap hidup saya, tentang cara saya ngajar, ya ini. Saya itu hampir nggak pernah minta apa-apa kepada Tuhan. Sebab dia tahu apa yang saya perlukan, nggak usah ngomong. Itu Matius 6 ayat 32. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya, ya sudah. Kalau Papa tahu ya kita diam saja. Lebih baik dia yang memberitahu kita daripada kita memberitahu dia untuk apa yang dia sudah tahu. Indah ya kalau begini. Ayo mulai hari ini sikap kita berubah. Lebih banyak kita beri waktu ke Tuhan. Ya, inilah tema kita. Keheningan waktu untuk mencapai kekekalan. Terima kasih Bapak. Jadi saya lebih senang diam. Maka itu makin jauh saya terbang, makin lama saya itu makin senang. Ya, karena HP saya mati, nggak ada sinyal. Walaupun terakhir-terakhir ini cukup banyak pesawat yang ada wifi, bisa bayar. Tapi saya tidak pernah gunakan. Karena saya mau diam kok dalam perjalanan itu. Saya terlalu banyak waktu. Ya, HP saya menyita waktu. Woi, Raymond Chowan. Ini anak saya hebat ini dari Taipei. Penjual martabak yang terkenal di Taipei. Ya, nanti ya ketemu. Nah, jadi lebih banyak kita berikan waktu kepada dia. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berubah konsepnya. 1 Korintus 7, 29 sampai 31.